Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Kita lanjutkan lagi perkuliahan pertemuan pada kuliah digital online ini, digital printing online. Pembahasan pada kali ini yaitu pembahasan tentang fotokonduktor drum pada elektrofotografi teknologi. Ya, sebelumnya kita sudah membahas image routing system dan kita sudah membahas charging system, di mana fotokonduktor drum ini adalah merupakan suatu komponen yang paling penting ya. Yang bilang istilahnya the heart of copy process, adalah jantungnya proses cetak pada proses copy pada elektrofotografi. Di sini ada banyak tahapan yang terjadi pada PC drum. Mungkin hampir semua tahapan itu terkonsentrasi terhadap PC drum atau fotokonduktor drum, di mana berkaitan dengan beberapa part yang sudah kita bahas. Kemarin kita sudah bahas tentang charging, pemberian muatan, ya, dari muatan negatif atau positif. Saya ambil sampel di sini mesin develop, di mana charge-nya adalah muatan yang diberikan adalah muatan negatif. Kemudian exposure atau image erase. Exposure ini proses penyinaran, atau image erase ini adalah proses penghilangan muatan ya, menghilangkan muatan yang nantinya akan menjadi sebuah latent image. Nah, latent image yang dibuat oleh image erase ini nantinya akan di-developing atau dikembangkan menjadi image yang terlihat dengan pemberian toner di permukaan PC drum. Oke, ini di sini developing system. Kemudian sebelum ditransfer ada pre-image transfer erase. Tidak semua mesin ada pre-image transfer erase, namun ada beberapa yang menggunakan pre-image transfer. Sebelum ditransfer diberi treatment dulu atau dipindahkan ke intermediate transfer. Setelah itu baru image-nya ditransfer. Image transfer ini artinya toner yang ada sudah dibuat dari latent image, atau setelah di-develop, setelah dikembangkan, image tersebut dipindahkan ke permukaan kertas atau ke permukaan image transfer. Kemudian image yang terpindahkan itu sebelum kertas meninggalkan PC drum ada tahapan yang namanya paper separation, artinya sisa muatan dinetralkan kembali agar tidak terjadinya statik, di mana statik itu nanti memacu kertas paper jam ya, atau kertas menyangkut menempel ke dalam permukaan drum, maka ada penghilangan muatan paper separation. Kemudian pre-cleaning erase ya, ada tahapan treatment sebelum pembersihan. Pembersihan apa? Pembersihan sisa-sisa produksi, yaitu sisa-sisa toner dan sisa-sisa muatan yang ada di permukaan drum. Kemudian cleaning adalah tahapan pembersihan sisa tonernya dibersihkan dengan cara biasanya menggunakan cleaning blade ya, cleaning blade atau semacam kayak karet rubber yang penghapus permukaan drum. Nanti saya tunjukkan ada simulasinya. Kemudian ada main erase, yaitu menghilangkan muatan secara muatan permukaan, sisa muatan yang atau sisa bias di permukaan OPC dengan cara penyinaran dengan lampu LED, umumnya menggunakan lampu LED. Ya, lampu LED ini yang nantinya menghilangkan muatan sisa. Kemudian kembali lagi charging memberikan muatan lagi, expose lagi, kemudian image erase atau developing, pengembangan, dan seterusnya. Kembali lagi proses itu terus berulang. Umumnya ukuran selimut dari keliling drum ini yang nantinya akan mempengaruhi kecepatan cetak dari mesin digital printing. Untuk kelas-kelas mesin office, mesin-mesin kebutuhan rumah atau kebutuhan kantoran, itu biasanya satu lembar A4 bisa mengalami 5 sampai 4 kali putaran. Jadi diameter kelilingnya tidak terlalu besar ya. Kalau kita ukur panjang selimutnya itu kecil sekali, gitu kan ya. Berarti kalau seperempatnya dari A4, katakanlah A4 itu panjangnya, kita masuk sisi lebarnya 21 dibagi 4, ya kan. Jadi sekitar 5,25 ya. 5,25. Nah, kemudian untuk mesin production biasanya lebih besar lagi daripada itu. Jadi 1 kali putaran atau 2 kali putaran itu menghasilkan hasil cetakan 4 atau 1,5 kali putaran. Jadi semakin besar
luas panjang selimutnya itu akan semakin cepat proses cetaknya gitu ya. Oke, karena kalau misalnya semakin kecil panjang selimut drum, tentunya ini akan memaksa drum untuk berputar lebih cepat untuk menghasilkan cetakan yang bagus gitu ya. Kalau kita paksakan tentunya akan sangat berat sekali. Jadi memang sudah didesain seperti itu. Oke. Ya, di sini saya coba tunjukkan untuk PC conductor photoconduktor drum bias cleaning mechanism, yaitu proses pembersihan sisa-sisa muatan yang ada di permukaan drum. Ini sedikit agak berbeda ya. Berbeda di sini maksudnya berbeda arah putarannya. Berbeda arah putarannya. Kalau tadi kita lihat di sini di slide sebelumnya putarannya itu clockwise. Ini perputarannya counterclockwise. Sebenarnya sama aja, tergantung dengan jenis tahapannya ya. Biasanya kalau counterclockwise ini dia ada step berikutnya yaitu intermediate transfer. Oke, ini sisa muatan. Sisa muatan dihilangkan dengan lampu LED sebelum charging. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ini charging section. Ya, ini bukan charger. Ini adalah pre-charging lamp, PCL, pre-charging lamp, atau pre-treatment, macam-macam ya istilahnya. Intinya dia adalah menghilangkan sisa muatan sebelum di-charging. Sedangkan kalau untuk ini untuk menghilangkan muatannya, kalau di slide berikutnya adalah photoconduktor drum toner cleaning mechanism, yaitu adalah mekanisme pembersihan toner. Ya kalau tadi kita lihat di sini ini pre-charging lamp. Oke, putarannya masih counterclockwise. Ini sebelumnya dia mengalami pembersihan sisa toner di drum yang putarannya counterclockwise ini ya. Oke, ini setelah dia transfer. Ya, kenapa dia counterclockwise? Karena dia ada tahapan ini ya, intermediate transfer. Kemudian dia cleaning. Di sini ada brush, ya brush. Kemudian sikat gitu ya untuk mengacak. Kemudian tonernya jatuh ke dalam agitating screw. Nah, ini agitating screw membuang ke wash toner box. Oke, dipindah. Oke. Ini proses cleaning physical tonernya ya. Jadi sebelumnya adalah proses cleaning bias muatannya sebelum dia di-charging. Kemudian tahapan berikutnya adalah charging. Mungkin agak sedikit pusing karena clockwise counterclockwise. Mungkin saya jelaskan sedikit kenapa ada clockwise counterclockwise. Clockwise itu biasanya jadi karakter mesin itu berbeda-beda cara kerjanya. Kalau di develop, Konica Minolta, Ricoh, kemudian Canon, umumnya kertas masuk dari sebelah kanan, keluarnya di sebelah kiri, gitu kan. Kecuali kalau untuk Fuji Xerox, kertas masuk dari sebelah kiri, keluarnya sebelah kanan. Nah, untuk kertas yang masuk dari sebelah kanan keluar sebelah kiri itu putarannya clockwise di mesin hitam putih karena dia tidak mengalami intermediate transfer. Sedangkan untuk mesin colornya, ya mesin colornya develop, kemudian Konica Minolta ya, itu umum putaran drum itu adalah counterclockwise kalau untuk mesin color. Kenapa seperti itu? Karena dia mengalami intermediate transfer. Intermediate transfer itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana si drum tidak memindahkan tonernya langsung ke kertas, cuman dia memindahkan tonernya ke sebuah media yang namanya transfer belt. Ini dia transfer belt. Ini transfer belt, tonernya pindah ke magenta. Ya yellow pindah, terus gabung dengan magenta, dengan cyan dan dengan black. Seperti pada halnya kalau teman-teman ingat teori single pass system. Nah, single pass system itu adalah merupakan karakter dari mesin-mesin develop Konica Minolta, Ricoh, Canon. Ya, berbeda dengan Fuji Xerox. Fuji Xerox dia berfungsi mesinnya dari kiri ke kanan. Masuknya kertas dari sebelah kiri, keluarnya sebelah kanan. Oke.
yaitu karakter-karakter mesin yang berbeda-beda dari masing-masing vendor. Oke, kemudian kita langsung ke materi sebelumnya. Lokasinya si drum itu di mana? Lokasinya drum mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya di video-video sebelumnya, di mana atau di PowerPoint sebelumnya. Posisi drum itu terletak di sentral, di tengah-tengah dari kerumunan faktor-faktor pendukungnya ya. Artinya ada charging di sini, kemudian ada main erase, kemudian ada cleaning, kemudian di sini ada paper separation, transfer, ini ada developing. Jadi kalau kita lihat ini urutannya pasti charging ke kiri dulu, ini clockwise. Dan ini bisa kita simpulkan ini adalah mesin hitam putih. Clockwise. Ya, ini ada charging, kemudian developing, karena setelah charging pasti developing, karena setelah dikasih muatan, kemudian ada red unit, harusnya di red unit adalah lasernya, kemudian ada developing, posisi red unit agak jauh ya, mungkin di sini, kemudian developing, kemudian di bawahnya transferring, kemudian apa namanya, aspiration, ya, kemudian erasing. Oke, ini adalah contoh dari posisi drum gitu kan ya. Tidak semuanya seperti ini juga gitu, karena ada yang tadi kalau kita lihat di video sebelumnya, di slide sebelumnya, ini posisinya drum bersusun vertikal ya. Nah, dan juga di mesin office umumnya tersusun horizontal gitu ya. Jadi ini sekali lagi tidak ada yang absolut, karena masing-masing produsen mesin bisa membuat konstruksi mesin yang berbeda-beda, arsitekturnya yang beda-beda, cari dengan disesuaikan dengan efektivitasnya dan harga ya tentunya. Oke, apa sih yang ada di dalam permukaan drum itu? Ya, kita bisa lihat di sini, PC drum terbuat dari dua part utama yang ada di dalamnya, ada photoconductor layer dan ada substrate-nya. Photoconductive layer ini yaitu adalah bahan yang peka cahaya sebenarnya. Ya, peka cahaya. Kemudian dia yang nanti bisa menerima muatan yang diberikan oleh charging. Kemudian dia juga bisa apa namanya, dihapus lagi muatannya. Ya, jadi tidak seperti mungkin katakanlah plat offset CTP gitu kan ya. Setelah diekspos developer kemudian dicetak hanya satu kali penggunaan. Tapi di OPC organic photoconductor ini setelah diekspos, latent image, developing, kemudian bisa di cleaning lagi. Nah, ini adalah photoconductive drum. Kemudian intinya atau substrate-nya yaitu core-nya itu ada aluminium, ya. Kemudian ini sifat photoconduktif ini tentunya karena terpengaruh oleh cahaya ya. Kemudian kebanyakan dari OPC atau organic photoconductor itu bahannya adalah OPC ya saat ini. Meskipun sebelum-sebelumnya ada juga yang menggunakan selenium. Bahkan kalau di beberapa mesin kayak seperti yang menggunakan sistem apa namanya liquid toner. Nah, liquid toner itu dia menggunakan coating berupa PIP, photo imaging plate. Yaitu platnya bisa diganti-ganti atau photoconductive layer bisa diganti-ganti. Sedangkan kalau untuk di toner base itu umumnya kita gantinya satu paket, artinya kita tidak terpisah ya, tidak terpisah menjadi satu antara photoconductive layer dan silindernya dengan aluminiumnya. Oke, kebanyakan dari PC drum memiliki life atau usia yang cukup panjang ya, tapi ada juga yang memiliki usia yang cukup pendek, tergantung sama jenis atau coating yang diberikan. Nah, PC drum ini merupakan bukan spare part ya, artinya kalau dalam arsitektur fotografi ini adalah consumable. Kenapa saya bilang consumable? Karena dia adalah bagian sebuah unit yang habis pakai gitu. Jadi memang PC drum ini harus diganti,
rutin diganti, ada usianya. Karena dia akan mengalami degradasi, penurunan penurunan kemampuan transfer image. Degradasi itu bisa disebabkan oleh kertas, gesekan kertas. Jadi kalau proses cetakan kita yang khususnya mesin hitam putih yang tidak menggunakan intermediate transfer ya, dia akan langsung dihajar oleh kertas. Nah, langsungnya kertas masuk ke dalam OPC ini yang menyebabkan si usia drum juga berkurang. Selain itu, developer itu adalah serbuk besi, teman-teman. Jadi developer itu adalah serbuk besi, starter atau developer itu adalah serbuk besi yang dia bersentuhan langsung dengan permukaan OPC. Dan tentunya gesekan itu akan menyebabkan drum mudah tergores, gitu kan. Apalagi ada beberapa trouble yang muncul ketika kita menggunakan, khususnya mesin hitam putih ya, menggunakan kertas bekas. Kadang-kadang kertas bekasnya itu masih ada staplesnya, atau kertas bekasnya kotor, atau di kertas itu ada kotoran, ada debu atau segala macamnya, dan masuk ke dalam mesin dan akhirnya menggores OPC secara langsung. Itu yang tidak kita harapkan. Gitu. Umumnya OPC drum itu usianya bisa 200.000 sampai 300.000 ya. Tapi kalau untuk mesin-mesin yang production itu sekarang bisa sampai 800 atau 900.000 lembar A4. Jadi usianya itu lembarannya. Tapi kadang-kadang tidak bisa kita patok lembaran juga karena PC drum itu usianya lebih cenderung terhadap putaran kilometer rotation yang biasanya diukur. Pastikan setiap mesin mempunyai jenis PC drum yang berbeda-beda. PC drumnya develop sama dengan Ricoh itu berbeda. Develop dengan Fuji Xerox beda ya. Konica Minolta mendevelop kurang lebih sama ya karena memang sama-sama Konica Minolta produk. Oke, kemudian kita lihat berikutnya itu PC drum memiliki beberapa concern untuk keamanan, karena ketika kita maintenance, kita mau penggantian atau pembersihan PC drum, ya pastikan PC drum itu tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Ya, ini akan menyebabkan PC drum berkurang kepekaan responnya terhadap kemampuan dia untuk menerima muatan atau mengikat toner ya. Dan tentunya akan mempengaruhi density atau kepekatan cetak ketika setelah di expose ataupun ketika transfer toner tersebut ke permukaan kertas. Nah, ini dan pastikan juga tidak menyentuh bagian hijau, warna hijau yang dalam OPC tersebut, bagian utamanya OPC dengan tangan kita atau dengan obeng sentuh atau mungkin ya hal-hal lainnya ya, karena itu sangat berbahaya sekali dan nanti akan meninggalkan jejak gitu kan. Misalkan kita kepegang tangan kita, nanti ada sidik jari kita akan kecetak di permukaan kertas gitu. Begitu juga jangan tinggalin minyak atau mungkin hal-hal apapun lah yang pastikan dia benar-benar bersih gitu ya. Jangan dibersihkan dengan kain gitu, jangan dibersihkan dengan kain. Kalau kita mau bersihkan cukup putar OPC drum tersebut hingga dia dibersihkan oleh cleaning blade-nya, itu cukup untuk membersihkan. Nah, cara yang tepat untuk melepas OPC drum itu dengan tentunya melepas hal-hal yang berkaitan dengan OPC drum. Jadi kalau di sekitaran drum itu ada developingnya, jauhin dulu developing. Jadi kita lepas developingnya dulu. Kalau ada image transfernya, kita lepas image transfernya dulu. Jadi semuanya dilepas sampai tersisa OPC drumnya. Jadi semuanya dilepas dulu sampai tinggal OPC drumnya, baru kita lepas OPC drumnya. Oke, jadi dengan tangan tentunya. Kemudian dipasang kembali PC drum tersebut dengan posisi yang benar. Oke. Ada beberapa permasalahan ya yang muncul ketika kita tidak berkaitan dengan PC drum ya. Permasalahan tersebut ya tentunya akan mempengaruhi hasil cetaknya. Misalkan seperti gambar yang ini gitu ya. Ini background ya, muncul background. Aslinya kan kita tidak mau ada bayangan abu-abu seperti ini. Ini terjadi ketika
PC DRAM tersebut memiliki mungkin terpapar cahaya gitu kan ya, atau kemampuan transfernya sudah tidak bagus, maka dia ada background. Bahkan ada juga ghosting. Ghosting itu nggak ada gambar di sini. Ghosting mungkin sama kayak di istilah di offset ya, gambarnya berulang. Gambarnya berulang artinya gambar ABCD ini sebelumnya sudah tercetak gambar setelah mencetak ABCD, kita mencetak huruf A ini. Nanti bayangan ABCD itu muncul, itu di istilahnya ghosting, tapi tidak di gambar ini. Atau ada garis, ya garis hitam seperti ini, ya mark stretch, gara-gara mungkin ada luka ya, ada mungkin ada satu objek yang buat luka di permukaan OPC, tentunya drumnya berjejak, nanti dia akan membentuk garis hitam atau sebaliknya garisnya putih. Garisnya putih artinya tergantung sama apa namanya karakter dari mesin tersebut ya. Dia menggunakan bias positif atau negatif, ini mempengaruhi kenapa bisa hitam garisnya atau putih garisnya. Makanya kalau teman-teman fotokopi hitam putih, lihat banyak garis-garisnya. Nah, ini ada kemungkinan drum bermasalah. Atau ada bintik-bintik seperti ini. Ini mungkin tadi kena sentuh atau mungkin ketusuk sama pulpen, nggak sengaja gitu kan, OPC-nya drumnya. Atau saya bilang tadi, staples masuk ke kertas, habis itu staples di kertas masih ada, kemudian difotokopi ulang atau di print ulang kertasnya, akan menggoreskan sisa di permukaan OPC. Tentunya ini hasilnya, jejaknya akan muncul seperti ini. Nah, yang penting perlu diperhatikan ya, umumnya permasalahan-permasalahan ini dari OPC gitu. Karena memang makanya beberapa mesin itu OPC-nya mahal sekali harganya ya, karena dia sangat jarang sekali diganti. Bahkan ada yang lifetime-nya lebih dari 900.000 ya, bisa sampai 2 jutaan tergantung dengan harganya si mesin, harganya OPC, dan harganya OPC itu akan mempengaruhi usia dari OPC tersebut gitu. Oke, di sini ada saya punya satu video untuk bagaimana sih prosedur untuk penggantian OPC tersebut ya. Nah, ini saya ambil mesin apa namanya, mesin production develop color ya, ada 4, tadi saya katakan ada 4 unit drum. Masing-masing drum ini memiliki mewakili warna yellow, magenta, cyan, dan black. Ya, ini adalah ini merupakan part-part yang sering diganti ya, cukup sering karena memang ini adalah part utama ya, consumable istilahnya. Oke, drum ini menggunakan drum cartridge, di mana cartridge ini sudah include sama cleaning blade. Pastikan teman-teman tidak menyentuh OPC bagian yang hijaunya dengan tangan. Nah, ini cukup seperti ini saja ya. Kalau kita lihat konstruksinya ini sama seperti apa namanya video yang tadi saya tunjukkan di slide ini. Posisi drum itu berjejer vertikal ya. Paling atas adalah warna yellow, bawahnya magenta, cyan, dan black. Oke, ini berjejer vertikal. Kemudian kita bisa ambil OPC drumnya. Nah, di OPC drum ini proses peletakannya juga seperti itu, harus berhati-hati. Jangan bersentuhan langsung OPC-nya. Kemudian tutup lagi. Pastikan setelah kita ambil OPC-nya kita tutup. Drumnya juga ditutup dengan kain hitam. Tujuannya apa? Supaya tidak terpapar cahaya langsung. Nah, ini kalau untuk kelas production harus sampai seperti ini. Kalau di office mah tidak perlu juga nggak apa-apa. Cuman jangan sampai di bawah cahaya terik matahari kita kerjakan gitu ya. Nah, ini akan mengurangi lifetime dari drum kalau kita biarkan dia terpapar cahaya. Ya, atau kita bisa kerja di dalam ruangan yang agak gelap. Pastikan kita tutup lagi. Ya, kita tutup lagi. Jangan dibiarin terbuka aja mesinnya, karena kalau dibiarkan terbuka si OPC drum akan terpapar cahaya. Ya, ini ada apa namanya dudukannya ya, dudukannya. Ini kalau kita pasang drum baru ini memiliki segel. Segel ini kaitannya ke cleaning blade. Jadi cleaning blade itu akan bersentuhan ke permukaan OPC selama pengiriman. Akan tidak bersentuhan, tapi ketika selama percetakan dia harus bersentuhan ke permukaan drum. Nah, ini segelnya. Jadi supaya tidak, kan blade itu bahannya karet. Karet itu lengket, cenderung lengket ke OPC drum. Oke, kita bisa pas lagi bautnya, jadi kanan kiri posisi bautnya. Ini masing-masing mesin karakternya beda, cuman umumnya part-part baru, consumable baru itu memiliki segel. Nah, ini baut segel namanya istilahnya. Kenapa disegel? Karena tadi tujuannya
Ini ada pairnya, tensionnya. Kalau teman-teman lihat di sini, pair ini akan kalau ditahan oleh baut dia akan menjauh. Oke. Nah, untuk proses pemasangan toner baru, pemasangan drum baru, kita berikan setting toner. Setting toner ini dimana ini merupakan toner yellow ya, toner yellow, tapi nggak sembarangan toner, karena kita pakai gunakan toner khusus. Karena toner yang ada di mesin ini, kebetulan ini kan develop Inio 1060 atau Konica Minolta bisa C1060. Ini memiliki toner yang auto refining, jadi dalam tonernya sudah ada carrier developer, jadi dia menggunakan toner khusus atau toner mesin sebelumnya yang tidak ada developernya. Nah, kita bubuhkan toner ke permukaan drum, kemudian kita putar drumnya, arahnya ya seperti ini ya, posisi ke arah cleaning blade untuk membersihkannya. Seperti tadi saya bilang, bersihkan cukup diputar, kemudian kita pasang lagi sampai triangle marknya ya, segitiganya bertemu dengan tanda itu. Oke, kemudian cukup ya seperti itu. Ya, itu adalah proses cara pemasangan OPC di mesin production. Di mesin office ada lagi caranya, biasanya lebih mudah sekali gitu kan. Kalau di production tadi hanya tinggal melepasnya doang ya. Sebelumnya ada tahapan-tahapan untuk membuka imaging prosesnya seperti apa. Itu tadi bautnya nggak dipasang tadi contohnya. Jadi tinggal lepas drumnya doang. Oke, jadi banyak tahapan-tahapannya ya, mungkin yang bisa kita pelajari dari mesin elektrofotografi ini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar atau di Google Classroom. Cukup mungkin, kurang lebih saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.